Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam penerimaan amal ibadah di bulan Ramadan ini, apalagi sudah masuk ke hari yang ke-12, mudah-mudahan ada dalam penerimaan yang terbaik. Tetap jaga keistiqomahannya, tetap jaga konsistennya dalam beramal, dalam berbuat kebaikan, karena kan hakikat dari puasa itu kan menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Allah itu menginginkan, alasannya dengan adanya Ramadan ini la'allakum tattaqun, supaya engkau itu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa, konsisten dalam amalannya. Termasuk ini peserta tabaruk ya di kelas Syiarku. Ya, bagaimana nih konsistennya, kemudian bagaimana, apakah masih semangat gitu ya, harus dijaga. Ya, karena keberhasilan Ramadan itu adalah kita konsisten dalam beramal, konsisten dalam kebaikan, menjadi pribadi yang tattaqun. Baik. Di episode yang ke-12 ini kita akan coba uraikan terkait dengan al-iftar wal imsak, terkait dengan berbuka dan menahan, yakni berpuasa. Idza ghaba jami'u qursis syam aftaru shaim. Apabila seluruh bulatan matahari ya telah terbenam, maka orang yang berpuasa berbuka. Jadi kalau misalkan matahari sudah terbenam, maka seluruh orang yang berpuasa itu harus berbuka. Dengan adab-adab yang telah kita sebutkan ya di episode yang lalu ya, terkait dengan fi adabi as-siyam, ya, terkait dengan adab-adab dalam berpuasa dan sunnah-sunnahnya. Bisa dirujuk kembali ya. Wala ibrata bil humri asyadidati al-baqiyah fil ufuq. Dan jangan dianggap ya terkait dengan adanya cahaya merah yang masih tersisa di ufuk. Akan ada biasanya sebagian kalau misalkan matahari sudah terbenam, ya kita masih melihat nih di langit-langit, di sebaran yang warna merah itu. Nah, itu tidak termasuk terkait dengan masih adanya matahari, tidak, itu sudah terbenam. Jadi kita jangan anggap aja. Tapi enaknya di era kita kan sudah ada jam ya, sudah ada orang yang adzan gitu. Jadi enak kita ini hidup di zaman dimana masjid banyak ya, apalagi di Indonesia ini. Ya, di kampung saya aja berapa itu, ada 3 satu kampung gitu, masya Allah. Jadi kita mudah untuk menetapkan waktu untuk berbuka. Ya tinggal menunggu azan gitu. Tapi kan kalau misalkan kondisinya sedang di mana gitu ya, sedang di hutan misalkan, sedang jauh dari perkotaan, jauh dari masjid, jauh dari orang yang azan, maka kita lihat matahari. Apakah matahari sudah terbenam seluruhnya atau belum? Kalau belum berarti masih waktunya menahan. Tapi kalau sudah terbenam seluruhnya, maka waktu berbuka sudah muncul. Walaupun misalkan ada cahaya-cahaya merah, jangan dianggap saja. Oke, baik ya, itu terkait dengan berbuka. Idza tala'al fajru, apabila fajar telah terbit. Fajar itu nama lainnya kan, kalau di dalam Al-Quran fajar itu waktu subuh. Apabila subuh telah datang ya, wajib 'ala shaim al-imsak, maka wajib bagi orang yang berpuasa itu untuk menahan, sudah jangan makan dan minum lagi. Ya, keadaannya itu sudah sedang dalam menahan diri, sudah menahan diri. Sawa'un sami'al adzan amla, ya sama saja mau dia mendengar adzan ataupun tidak. Kalau di era kita kan sekarang ada waktu, ada jam, bahkan ada selebaran kalender ya, di mana waktu-waktu imsak, waktu-waktu buka itu sudah ada tuh jam-jamnya. Wa ammal ihtiyatu bil imsak qabla al-fajri biwaqtin. Nah, ini nih. Ya, ini agak persoalan. Ya, adapun sikap berhati-hati dengan menahan diri sebelum fajar dalam beberapa waktu, misalkan ditetapkan 10 menit ya sebelum subuh. Nah, itu kan ada ya di selebaran itu ada waktu imsak. Imsak. Berbeda imsak dengan subuh kan berbeda tuh. Ada imsak, ada subuh. Biasanya berselang 10 menit. Nah, imsak yang
sebelum subuh itu sebetulnya kalau di kita kan ya, di Indonesia itu imsak yang dimaksud di situ adalah berhati-hati atau misalkan menginformasikan ini waktu subuh sudah mendekat, tinggal 10 menit lagi. Kalau di kampung saya itu ada suara ini, bukan suara apa namanya, alarm yang menunjukkan sudah waktu imsak, padahal itu bukan imsak, itu mengingatkan. Jadi masih boleh itu makan dan minum ya. Jadi masih boleh tuh makan dan minum, tapi kita berhati-hati. Artinya kita sudah bersiap-siap diri nih, karena waktu subuh sudah mau mulai masuk. Nah, kata beliau di sini, fahuwa bid'atun minal bid'ah. Nah, ini termasuk dalam bid'ah. Ya kalau misalkan kitanya setelah sebelum 10 menit, ya 10 menit sebelum subuh kita sudah menahan diri tidak makan dan minum lagi, nah ini nggak boleh. Masih boleh kok, ya masih boleh. Bahkan ada kasus-kasus tertentu di zaman Nabi kan, ya ada sahabat yang sahurnya itu akhir banget, sampai-sampai sudah azan sudah berkumandang azan, maka disampaikanlah kepada Nabi, maka boleh. Jadi kalau misalkan kita baru bangun banget gitu, memang tidak disengaja, baru bangun waktu sahur tinggal beberapa 5 menit lagi lah ke subuh, maka silakan cepat-cepat untuk makan, walaupun nanti sudah waktu subuh, misalkan lagi adzan, lagi makan adzan, nah maka bereskan dulu makannya, tidak apa-apa, bereskan dulu makannya. Baik, insya Allah jelas ya. Jadi imsak itu waktunya subuh. Jadi kalau sudah subuh, sudah berkumandang azan, nah barulah kita tidak boleh makan dan minum lagi. Namun adapun ada kasus-kasus tertentu ketika kita makan azan, maka silakan bereskan dulu makannya sambil menunggu azan berlanjut. Kan di adabnya kemarin kita sudah bahas bahwa ihrasus sahur, bahwa kita tuh harus bersungguh-sungguh dalam sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan, dan yang paling baik sahur itu wa ta'khirihi, ya diakhirkan. Tapi bukan berarti menyengaja mengakhir-akhirkan, ya tidak demikian. Oke, baik. Kemudian ada persoalan lagi terkait dengan al-baladu alladzi fihi lailun wa naharun fil arba' wal ishrina sa'atan. Nah, ada di kasus-kasus tertentu, di tempat-tempat tertentu, ya ada negeri-negeri yang di dalamnya terdapat malam dan siang yang tidak berimbang. Jadi ada siangnya yang lebih lama, ada malamnya yang lebih lama. Kalau misalkan masih ada malam dan masih ada siang, maka mengikuti waktu setempat. Mengikuti waktu setempat, walaupun siangnya itu lebih lama. Akan tetapi kalau misalkan kan ada beberapa tempat yang malam terus dan ada yang juga siang terus. Nah, maka bagaimana ini? Maka hukumnya dia mengambil waktu yang terdekat yang siang dan malamnya itu berimbang, atau mengikuti waktu di kota Mekah dan Madinah. Nah, demikian penjelasannya, singkatnya demikian. Jadi alhamdulillah kita ini di Indonesia ya musimnya stabil, jamnya juga stabil, siang dan malamnya sama 12 jam. Jadi kita tuh Masya Allah tempat yang luar biasa enak. Bagaimana di negara-negara lain yang siangnya lebih lama daripada malam, ya lebih lama puasanya dibanding menahannya. Jadi kita bersyukur kepada Allah ya atas karunia ini ya. Dan inilah ya terkait dengan penjelasan terkait dengan al-iftar wal imsak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas dipahaminya. Jangan lupa juga itu ya terkait dengan catatan-catatannya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya tinggalkan di kolom komentar YouTube, nanti kami insya Allah akan jawab. Barakallahu fikum. Ya insya Allah besok kita akan membahas terkait dengan al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Ya insya Allah ini akan beberapa part ya karena akan panjang. Tapi insya Allah coba kita akan buat semaksimal mungkin, sejelas mungkin. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.